Wassalat amma ba'd. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan pertemuan kita pada malam hari ini eh, untuk sama-sama mempelajari atau murojaah atau mudarasah apapun itu namanya, belajar tentang sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada keturunan perempuan dari Adam alaihissalam. Syai'un katabahullahu ala banati Adam. Sesuatu yang Allah tetapkan bagi anak-anak perempuan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita, menjadikan kita termasuk ke dalam orang-orang yang mencintai beliau dan dibangkitkan bersama barisan orang-orang yang bersama beliau serta mendapatkan syafaatnya kelak, serta kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan amalan kita demi mengikuti sunnah-sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita ke maudhu' inti dari yang kita inginkan pada malam ini, yaitu tentang haid. Gimana cara masanya? Sebentar. Izin sebentar ya. Boleh terima. Dia nampak kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan muqaddimah dengan membacakan ayat tentang haid yang Allah cantumkan dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahidh qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidh wa la taqrabuhunna hatta fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakum innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, atau ini sebenarnya ada sebab turun ya, asbabun nuzul dari ayat ini, bahwa orang-orang Yahudi ketika istri-istri mereka haid, itu mereka memperlakukan istri mereka dengan cara yang tidak bagus, tidak membersamai istri-istrinya, tidak makan bersama mereka dan lain sebagainya. Nah, ini kata Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah taala, "Idza hadatil mar'atu minhum lam yuakiluha." Orang Yahudi ketika ada istri mereka yang haid, itu mereka tidak membersamai mereka ketika makan. Walam yujami'uha fil buyut. Tidak mendekat ke istrinya di dalam rumah. Sala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya. Para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah menurunkan ayat yang di atas. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adza, katakanlah bahwa haid itu adalah kotor, adza. Nanti dari sini juga pendalilan bahwa haid itu apapun bentuk warna darahnya, dia adalah haid. Baik itu warnanya keruh, hitam, pekat, atau merah, atau
di bawah merah, antara merah sama kuning atau kuning atau keruh, dia adalah haid. Dalilnya apa? Dalilnya dari ayat ini. Adza. Kata adza itu mencakup, ya, lebih umum sifatnya. Mencakup warna semua darah. Dan bahkan mencakup bukan darah. Kata Imam Nawawi bahwa kekuningan sama keruhan itu, atau mungkin coklat ya, itu bukan darah, cuma dia termasuk haid dikarenakan ayat ini mengatakan adza. Dia termasuk kotor. Kotor. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah perempuan itu di tempat keluar haidnya. Jadi ya, eh, menyelisih orang-orang Yahudi, tidak menjauhi perempuan ketika haid, eh, tidak membersamai mereka, tetapi yang kita jauhi itu adalah tempat keluarnya haid. Kita perhatikan ya, di ayat ini ada kata-kata mahid itu disebutkan 2 kali ya, tetapi maknanya berbeda. Al-mahid yang pertama artinya adalah haid, maknanya adalah haid. Sedangkan al-mahid yang kedua ini maknanya adalah tempat keluarnya darah haid itu. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, dan jangan dekati mereka uh, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhun, dan jika mereka telah mandi wajib, maka baru boleh kita dekati istri-istri. Sebelumnya, apakah suara Ana jelas, teman-teman? Ustaz, bisa ditulis di kolom komentar. Ini Anda tidak bisa tahu siapa partisipan yang baru. Mungkin bisa disetting, bisa langsung masuk aja, bisa tanpa anak admit. Jadi, nah, nanti bisa lihat siapa yang didaftar. Alhamdulillah. Ya, mungkin beberapa waktu ke depan kita sama-sama bekerja sama untuk mempelajari dan membaca buku ini. Ya, perhatikan, dengarkan, serta kita hayati. Jadi ya, kita usahakan bahwa setiap majelis atau setiap kajian ini diawali dengan kitabullah, ya, atau dengan sunnah Rasulullah SAW, karena itu memang asli usul, apa namanya, asal usul semua hukum dan masdar sumbernya berperan. Jadi kita tidak bisa menjauhkan diri dari 2 hal ini. Gitu. Oh, tidak. Minta tolong untuk admit. Jadi itu poin pertama yang kita sampaikan pada malam hari ini tentang ayat yang berbicara tentang haid. Asbabun nuzulnya kita sudah tahu bahwa orang Yahudi memperlakukan istri mereka ketika haid dengan cara yang tidak bagus, tidak membersamai mereka ketika makan, tidak membersamai mereka dalam rumah. Nah, ada lagi nanti poin kedua. Tadi setelah kita katakan poin keduanya bahwa ada 2 al-mahid, kata-kata mahid yang berbeda, yang katanya sama cuma maknanya berbeda. Kemudian wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan dekati istri sampai dia suci dari haid. Dan jika telah mandi, baru boleh digauli. Berarti di sini poin selanjutnya ini bisa kita pahami bahwa jika seorang perempuan telah selesai haid, maka syarat agar suami boleh mendekati istrinya, atau dalam bahasa lain bergaul dengan istrinya,
itu syaratnya istri harus mandi dulu. Jadi kalau kita ambil dua patokan, kalau dari pertanyaan contohnya, kapankah suami boleh mendekati atau menggauli istrinya? Apakah ketika darah sudah selesai, ataukah harus mandi dulu? Karena ada nanti kita akan bahas, ada beberapa ibadah yang mana sudah sah dengan berhentinya darah, walaupun belum mandi. Ada beberapa ibadah yang sudah sah dengan berhentinya darah, walaupun perempuan belum mandi. Dan ada beberapa ibadah yang mana walaupun darah sudah selesai, tapi belum mandi, itu masih belum boleh dilakukan. Di antaranya apa? Yaitu hubungan suami istri. Di antaranya hubungan suami istri. Kemudian ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang boleh dilakukan kepada istri ketika istri sedang haid. Karena Nabi mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah apapun segala sesuatu kecuali kecuali hubungan biologis di kemaluan. Adapun selain kemaluan, selain tempat keluarnya darah haid, maka boleh isna'u kulla syai'in illa an-nikah. Ya, ini mukaddimah singkat tentang uh, pembahasan kita pada malam hari ini. Sebab nuzul ayat sebenarnya banyak faedah-faedah tafsir yang bisa kita ambil dari sini sebenarnya. Namun mengingat waktu dan juga masih ada kitab yang akan dibaca, akan kita coba meringkas saja. Ini diantara petunjuk atau bentuk kesempurnaan akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Aisyah radhiyallahu anha Aisyah kayaknya ya berkata bahwa suatu ketika aku haid, kata Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha, dan aku minum dari sebuah gelas atau arqul irqa wa ana haid. Fa'atihi Nabi SAW, lalu gelas tadi aku letakkan aku berikan kepada Nabi, gelas yang aku pakai al-azmu idza akhadha at-ta'arraqul irqa. Ah, ini apa? Pertama, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa suatu ketika aku makan daging, ta'arraqu al-irqa. Ini penjelasan al-azmu idza anhu mu'zamul lahm. Wa ta'arraqtu al-azma wa arraqtuhu wa ataraqtuhu idza aqaltu anhu al-lahma yasnani. Idza aqalta. Ini makan daging, Aisyah radhiyallahu anha makan daging, dan ketika itu Aisyah radhiyallahu anha ibunda kita sedang haid. Kemudian ibunda kita memberikan daging tadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam baginda kita meletakkan mulutnya di lokasi atau tempat yang bekas gigitan ibunda kita. Alladzi wada'tu fi fami fi wa ashrabu syarab, dan aku minum, faunawiluhu, dan aku berikan gelas kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayadhu famahu, dan Rasul meletakkan mulutnya fil maudhi'i alladzi kuntu ashrabu min, di posisi atau tempat yang tadi aku letakkan bibir kepadanya. Artinya ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada masalah dengan perempuan haid, dan justru barangkali mesti harus lebih didekati karena ketidakstabilan emosi ketika haid karena sakit dan macamnya. Suami lebih dekat lagi kepada istrinya. Teman-teman, barakallahu fikum, para ustazah
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuk ke inti bahwa ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Labib, Dr. Labib Najib, yang judulnya Ad-Durrah Al-Faidah Syarhul An-Nubdah. Yang mana kitab ini membahas tentang ibadah, taharah, salat, puasa, zakat, haji. Haji tidak, sampai puasa saja. Dan di akhir kitab ini difokuskan atau dirincikan lagi tentang permasalahan mengenai haid. Berkata penulis kitab Syekhuna Labib Najib rahimahullah hafizahullah taala, ahkamun tata'allaqu bil haid wal nifas wal istihadah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah. Ini mohon maaf kalau tidak ada PowerPoint, jadi kita sistemnya sistem sistemnya sistem terjemah saja. Dan siapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin inti kita sampaikan pada malam hari ini. Nanti insya Allah akan dikasihkan di mana poin-poin intinya. Yang tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haid, nifas. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah. Jadi tadi kita katakan bahwa kitab ini sebenarnya syarat. Kitab ini merupakan syarah dari kitab yang namanya Nubzah. Yang di dalam kurung ini yang warna merah ini merupakan matan. Sedangkan yang tidak warna merah ini merupakan penjelasan. Intinya kita baca semuanya. Tanbih, yang ingat. Wa yutlaq 'ala al-bahsi al-lahiq alladhi taqaddamat lahu isyarah. Kalau kita baca kitab-kitab bahasa Arab, kalau kita menemukan kata tanbih, berarti itu maknanya adalah permasalahan yang mana sebenarnya sudah disinggung sebelumnya, namun ingin dibahas lagi. Maka dikatakan atau ditulis dengan tanbih. Jadi sebenarnya di atas itu sudah ada penjelasan mengenai haid sedikit, dan di sini ingin lebih dijabarkan secara lebih luas. Yajibu 'alan nisa'i, ada yang ikut belajar? Yajibu 'alan nisa'i ta'allumu ahkamil haid. Wajib atas perempuan untuk mempelajari hukum-hukum haid. Di sini beliau menekankan tentang hukum. Yajibu, wajib. Apakah nanti fardu ain atau fardu kifayah? Akan kita lihat. Wajib atas perempuan untuk mempelajari hukum haid. Wa huwa lughatan as-sayalan. Berarti poin pertama, hukum mempelajari bab haid. Bisa kita tulis yang pertama, hukum mempelajari bab haid, yaitu wajib. Wa huwa lughatan, sekarang pengertian haid. Poin kedua, pengertian haid. Wa huwa lughatan as-sayalan. Secara bahasa artinya sayalan itu mengalir, aliran. Mungkin aliran darah. Wa syar'an damu jibillati. Secara syariat, haid itu adalah darah alami yakhruju min aqsar rahim, yang keluar dari ujung rahim, ala sabilis sihhah,
sebagai tanda sehat fi awqatin makhsusah, yang keluar pada waktu-waktu khusus. Dari pengertian ini juga banyak faedah sebenarnya ya, bahwa haid itu darah alami. Kenapa kita katakan darah alami? Karena ada darah yang merupakan penyakit, itu istihadah. Yakhruju min aqsa ar-rahim, yang haid itu keluar dari ujung rahim. Adapun jika keluar dari pangkal rahim, maka dia bukan haid, melainkan istihadah. Ala sabili sihah, sebagai tanda sehat, sehatnya rahim perempuan. Maka istihadah keluar dari pengertian ini ya, karena istihadah itu bukan tanda sehat, melainkan ada luka atau sesuatu yang bermasalah pada rahim perempuan. Fi awqatin makhsusah, haid itu keluar pada waktu-waktu yang khusus. Wan nifasu, kemudian juga yang kedua tentang pengertian nifas, wa huwa lughatan al-wiladah. Secara bahasa, nifas itu adalah lahir, melahirkan, al-wiladah. Tetapi pengertian nifas secara syariat adalah ad-dam al-kharij aqiba al-wiladah. Darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan. Wa ma yajibu qada'uhu min as-shawmi was-salati wa ma la yajib. Yani, dan wajib juga perempuan untuk mengetahui atau belajar tentang apa-apa yang wajib diqadha berupa puasa atau salat, dan mana yang tidak wajib. Wa hadha ta'allum fardhu 'ain. Hukum, ini dia ternyata. Hukum mempelajari bab ini ternyata fardhu 'ain. Artinya adalah setiap perempuan wajib mengetahuinya. Tidak bisa diwakili oleh perempuan yang lain. Tidak bisa fardu kifayah. Oh, sudah diketahui oleh sekelompok wanita, kita udah enggak wajib lagi belajar. Bukan. Ternyata fardu ain. Li'anna al-ibadata la tasihhu illa bihi, karena ibadah tidaklah sah kecuali dengan kita mempelajari hukum-hukum ini. Wa illa asimna. Kalau tidak dipelajari, apa efeknya? Kata beliau rahimahullah ta'ala, asimna. Maka perempuan itu berdosa. Wa asima awliya'uhunna. Dan berdosa pula wali-walinya. Tua dari perempuan itu kalau nggak belajar. Tentu kalau sudah sudah datang waktu haid dan adik nggak belajar, maka berdosa. Dan berdosa pula orang-orang tua dari perempuan ini. Kenapa nggak mengajarkan mereka? Atau kenapa nggak menyuruh mereka belajar? Atau kenapa nggak menghadirkan guru untuk mereka? Sedangkan ini ilmu yang berkaitan dengan ibadah, sah atau nggak sahnya ibadah mereka. Ini bahayanya. Wa azwajuhunna. Ini. Dan berdosa pula suami-suami mereka. Ini karena efek fardu ain tadi. Jika tidak dipelajari, maka berdosa. Yang kena dosa banyak, tidak hanya perempuannya saja, tapi banyak yang dikenai atau yang kena efek oleh hal ini. وقد قال العلماء إنه يجب على المرأة أن تتعلم ما تعين عليها تعلمه. Berkata para ulama bahwa wajib perempuan untuk mempelajari hal-hal yang wajib mereka pelajari. Wajib bagi perempuan untuk belajar hal-hal yang memang sejatinya sudah menjadi kewajiban untuk mereka ketahui. Contohnya, ahkamil haid, hukum-hukum haid, wa taharah, wa shalah, wa ghairiha. Wa annaha, ini di antara hukum yang berkaitan dengan ini, wa annaha iza aradat al-istifta, yang mana jika perempuan itu ingin
meminta fatwa atau ingin bertanya tentang hukum haid, hukum toharoh, hukum sholat, ingin bertanya, ingin meminta fatwa, ingin meminta jawaban, falam yughniha zawjuha, dan ternyata suaminya belum mencukupkannya, artinya belum bisa menjawab pertanyaannya, atau mungkin barangkali juga ayahnya atau kakak laki-lakinya belum bisa menjawab tentang hukum itu, fakharajat, lalu perempuan tadi keluar rumah ke masjid atau ke ya, tempat-tempat majelis taklim, keluar rumah untuk bertanya kepada ustadz tentang hukumnya, fala tasqutu nafaqatuha, maka nafkah dari istri tadi tetap harus diberikan. Apa intinya? Kita tahu bahwasanya perempuan atau istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin dari suami. Jika perempuan keluar rumah tanpa izin suami, maka nafkah dari istri itu gugur. Dalam artian tidak diberi nafkah lagi, gitu. Kalau perempuan istri keluar rumah tanpa izin, maka dia tidak berhak, tidak mendapatkan jatah nafkah. Itu hukum aslinya. Tetapi ternyata untuk bertanya tentang hal-hal yang sifatnya fardu ain tadi, keluar istrinya ke majelis ilmu atau ke tempat yang sejenisnya. Eh, maka nafkahnya tidak gugur. Dalam artian tetap wajib suami memberinya nafkah. Disyaratkan bahwa pentingnya ilmu eh, dasar-dasar ini. Ustadzat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada ayat terlebih dahulu tentang zaman atau masa-masa haid. Bisa dicatat nanti poin-poin pentingnya. Aqallul haidhi yaumun wa lailatun. Masa minimal haid adalah sehari semalam. Ya, jadi dikatakan dia darah haid kalau dia keluar selama minimal sehari semalam. Berarti kalau kurang dari sehari semalam, setengah hari contohnya, maka belumlah dia tergolong sebagai darah haid. Ah, lalu ada yang bertanya barangkali, kan kadangkala darah itu tidak setiap jam keluar. Eh, Bagaimana tentang itu? Maka di sini katakan sawaun kana muttasilan au mutaqatti'an. Baik darah itu keluar bersambung, ini setiap waktu, setiap jam keluar, au mutaqatti'an, atau keluar putus-putus. Mungkin hari ini keluarnya 10 jam, besok 5 jam, besoknya lagi 6 jam, besoknya lagi contohnya 8 jam. Lakin nama majmu'as sa'at arba'atun wa ishruna. Tetapi jumlah total dari jamnya keluar darah tadi mencapai 24 jam. Nah, maka dia dikatakan haid. Jadi haid itu sehari semalam atau 24 jam. Berarti ini ada isyarat kepada kita, kepada perempuan untuk uh, lebih detail dalam mengetahui jam-jam keluarnya darah. Mungkin setiap ke hammam, setiap ke WC barangkali dicek, atau setidaknya setiap kali selesai buang air atau setiap kali berwudu, setiap kali ke hammam, ke kamar mandi dicek agar kita tahu kapan mulai keluar, kapan terakhirnya. Jadi inti poinnya tadi adalah bahwa zaman atau masa haid yang minimal dikatakan dia haid kalau dia keluar kapan? Keluar sehari semalam atau keluar selama 24 jam. Kalau nafasu an dzalika fahuwa istihad. Kalau darahnya keluar
kurang dari 24 jam, maka dia adalah istihadah, bukan darah haid. Wan naqatu al-mutaqallil baina dima'il haidhi haidun. Kemudian masa-masa atau waktu-waktu suci antara di sela-sela darah haid itu dihukumi sebagai haid. Maksudnya adalah hari pertama sampai hari ketiga keluar darah. Hari keempat nggak keluar. Hari kelima, hari keenam keluar lagi darah. Hari ketujuh berhenti. Hari kedelapan keluar lagi. Maka hari-hari yang dia suci tadi, hari-hari yang bersih tadi, itu dihukumi haid. Jadi jika perempuan sempat puasa Ramadan pada hari yang suci, hari yang bersih tadi, maka itu dianggap tidak sah karena dia masih dihukumi sebagai haid. Waliza qala al-musannif, maka dari itu penulis mengatakan walau kana mutaqatti'an, walaupun darah itu keluar berhenti-berhenti, tidak terus-menerus. Fi ayyamin la tazidu ala 15. Keluar darah tadi selama 15 hari. Pada hari-hari yang tidak lebih dari 15 hari. Berarti bisa kita pahami bahwa masa haid yang paling maksimal adalah 15 hari. Masa haid maksimal adalah 15 hari. Artinya adalah kalau keluar darah terus selama 17 hari, maka kita katakan hari 16, hari 17 bukanlah haid, melainkan merupakan istihadah. Uh, Yajibu qada'u as-shaum al-waqi' fiha. Jadi kita katakan bahwa hari-hari yang mana uh, ketika itu darah nggak keluar, tetapi dia masih dalam ruang lingkup 15 hari. Maka jika itu terjadi pada bulan Ramadan dan perempuan sempat puasa pada hari-hari yang bersih itu, maka ketahuilah sejatinya puasanya pada hari itu tidak. Kenapa? Karena dia dilakukan pada masa-masa haid. Wa aktsaruhu 15 yawman bila yaliha. Masa haid maksimal adalah 15 hari. 15 hari semalam. Fa in zada 'alaiha fa huwa istihadah. Jika darah keluar lebih dari 15 hari, maka dia adalah istihadah. Di pengertian istihadah adalah kullu damin yakhruju min farjil mar'ah laisa haidhan wala nifasan. Semua atau darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang bukan haid dan bukan pula nifas, maka dia adalah istihadah. Sama dengan pengertian huruf dalam bahasa Arab atau ajrumiyah atau nahwu. Apa pengertian huruf? Yaitu yang bukan isim, bukan fi'il. Maka dia huruf. Istihadah juga. Yang bukan haid, bukan nifas, maka dia adalah istihadah. Maka kita pahami bahwa darah-darah yang keluar dari kemaluan perempuan hanya 3. Haid, nifas, dan istihadah. Tidak ada jenis keempatnya. Bisa ditulis barangkali bahwa ini poin inti juga, bahwa darah yang keluar dari kemaluan perempuan hanya 3 jenisnya. Haid, atau nifas, atau istihadah. Poin pertama tadi tentang zaman minimal haid sehari semalam. Kemudian poin kedua zaman maksimal haid yaitu 15 hari. Poin ketiga adalah bahwa masa-masa bersih di sela-sela 15 hari itu terhitung sebagai haid. Poin selanjutnya adalah bahwa darah yang keluar dari kemaluan perempuan hanya 3. Tidak ada jenis keempatnya. Haid, nifas, istihadah. Poin selanjutnya adalah tentang ghalibul haid.
umumnya biasanya haid itu keluar selama 6 atau 7 hari. Kalau haidnya biasanya 6 hari, maka biasanya juga bisa dipakai untuk masa suci. Barang siapa yang haidnya 6 hari, maka biasanya sucinya sebanyak 24 hari. Barang siapa yang haidnya 7 hari, maka biasanya haidnya 23 hari. Kemudian teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kita masih di istihadah. Coba kita tes dulu tidur atau tidak. Tuliskan di kolom komentar masa minimal dikatakan darah itu darah haid. Dengan kerendahan hati dari teman-teman, harap tuliskan masa atau zaman minimal haid. Nah, oh, sentuh sehari semalam atau 24 jam. Sehari semalam kalau darahnya bersambung terus dari subuh sampai subuh contohnya. Ran zuriyati nafisah. Eh? Ran, sudah sekalian. Kita masih di istihadah. Istihadah itu yang bukan haid, bukan nifas. Walamma kanatil istihadatu hadasan daiman, dzakara al-musannif rahimahullah ta'ala kaifiyata tatahhuriha. Ah, ist insiden. Karena istihadah itu adalah namanya hadas daim. Jadi istihadah itu adalah hadas. Kita tahu semuanya hadas ya. Kita sudah belajar di bab fikih hadas. Kencing hadas, buang angin hadas. Istihadah termasuk hadas. Artinya dia membatalkan wudhu. Dan dia sifatnya hadas daim. Daim itu selalu keluar. Sama seperti besan. Selalu keluar gitu. Tidak berhenti-berhenti. Maka di sini penulis rahimahullah taala menyebutkan tata cara bersuci dari istihadah. Nah, jadi yang kena istihadah ini hukumnya seperti ini. Fayajibu 'alaiha an tusalli wa tasum. Perempuan yang istihadah itu tetap wajib sholat, tetap puasa. Berarti kita bisa pahami bahwa perempuan istihadah itu sama maksudnya dengan perempuan suci. Dia tetap sholat, tetap puasa, tetap boleh menyentuh mushaf, tetap ya baca Al-Quran maksudnya, dan juga tetap boleh digauli oleh suaminya. Intinya hukumnya sama dengan perempuan yang suci. Lalu tambahan hukumnya adalah wa yajibu 'alaiha an taghsila farjaha minan najas. Kalau perempuan istihadah hendak sholat, wajib dia untuk mencuci kemaluannya dari darah itu. Yajib antaghsil farjaha minan najasah. Itu hal pertama ya. Coba dicatat nanti hal-hal yang wajib ketika bersuci sebelum sholat. Pertama, wajib membersihkan atau mencuci kemaluan dari najis, dari darah yang najis itu. Yang kedua, summa tahshuwahu biqutnatin masalan. Setelah dibersihkan itu wajib disumbat. Atau sumbat sumbat bahasa Indonesia ya. Disumbat. Maksudnya eh, ya disumbat. Di sini dicontohkan biqutnin masalan. Contohnya bisa disumbat dengan kutna itu kapas.
pas atau kain yang lunak yang tidak kasar. Daf'an lin najas. Untuk apa fungsinya disumbat? Untuk ya menstop darah atau fungsinya eh, takhfifan lahu, meringankan. Mungkin kalau nggak disumbat darah yang keluar itu banyak, tapi ketika disumbat lebih sedikit yang keluar. Nah, itu wajib disumbat di ya syukran Ustaz. Ditahan atau ditutup. Iya, illa in ta'adzat bihi. Wajib disumbat kecuali kalau itu menyebabkan perempuan sakit. Sakit atau ta'azza itu ya mendatangkan mudarat kira-kira kesakitan atau semacamnya, maka nggak apa-apa nggak disumbat kalau sakit. Au kana shaimatan, atau ketika perempuan itu puasa maka tidak disumbat. Takutnya nanti terlalu dalam masuknya sehingga dia membatalkan puasa. Jadi itu yang kedua tadinya dicuci kemudian ditahan, ditutup, disumbat. Fa in lam yakfihal hasyu, kalau enggak cukup ternyata disumbat itu masih deras keluarnya, ta'sibuhu bi khirqatin. Maka perkara ketiga adalah sumbatan tadi itu ditahan lagi di luar, di ditahan lagi, kita ditambah ikatan yang di luar, diikat di luar. Jadi ada ya pokoknya ini usaha-usaha untuk eh, menahan atau mengatasi najis yang keluar. Nah, kalau udah dikerjakan yang tadi sudah dibersihkan, kemudian juga sudah disumbat dan ditambah lagi dikokohkan lagi sumbatannya di luar. Kalau masih keluar darah setelah itu, masih juga keluar darah, maka la yadur, tidak masalah, tidak masalah. Illa in qassarat fi kecuali kalau eh, sumbatannya tidak kokoh atau tidak serius ketika menyumbat atau tidak disumbat, ini itu yang bermasalah. Tapi kalau sudah berusaha seperti yang tadi dibersihkan, kemudian ditutup, kemudian ditahan lagi, diikat lagi di luar, maka kalau keluar darah maka tidak bermasalah lagi. Jadi ya mungkin bisa di apa namanya? Ini ma'ruf bagi perempuan di sini dikatakan disumbat, diikat pakai kain atau barangkali eh, pembalut. Watawaddo. Perkara keempat sekarang ya. Tadi membersihkan kemaluan, kemudian menyumbatnya, kemudian mengikat, tambah ikatan. Yang keempat, tatawaddo fil waqt. Kalau mau sholat, itu wudhunya harus setelah masuk waktu. Kita tahu semuanya tentang waktu-waktu sholat ya. Sudah kita pelajari, subuh kapan masuknya? Ketika terbit fajar. Zuhur ketika tergelincir matahari. Jadi tidak boleh wudhu sebelum waktunya masuk. Kita orang yang normal, alhamdulillah, walaupun waktu belum masuk, udah boleh wudhu. Tetapi orang-orang yang hadas daim tadi, orang istihadah, itu wudhunya harus setelah masuknya waktu. Walau linafilah, walaupun dia mau sholat sunnah. Nah, kita ketahui semua bahwa sholat sunnah itu juga ada waktunya. Duha contohnya, masuknya dengan terbitnya matahari sekitar 16 menit setelah terbitnya matahari. Witir contohnya, ada isya. La qoblahu, bukan sebelum. Nah, perkara yang penting lagi. Wala tajma'u bi taharatin baina faridatain. Tidak boleh menggabungkan dua sholat fardu dengan satu toharoh. Jadi setiap mau sholat fardu itu harus memperbaharui semua hal tadi. Setiap mau sholat fardu harus memperbaharui, membersihkan kemaluan, eh, menutupnya, mengikatnya lagi, kemudian wudhu. Itu setiap sholat fardu harus begitu.
Setiap sholat fardu yang ainiyah, fardu ain. Ini kenapa kok banyak yang masuk keluar ya? Jadi bisa kita pahami bahwa harus memperbarui itu setiap mau sholat fardu ain. Nah, mafhum atau pemahamannya adalah bahwa kalau mau menggabungkan antara sholat zuhur dengan sholat jenazah, boleh atau tidak? Kalau ada perempuan istihadah yang ingin sholat zuhur, habis itu mau sholat jenazah, boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh. Karena yang nggak boleh itu adalah menggabungkan antara dua sholat fardu ain, zuhur dengan asar. Tidak boleh digabung dengan satu toharoh dan seterusnya. Tapi kalau fardu ain sama fardu kifayah, boleh. Perkara selanjutnya, kita coba hitung lagi, mencuci, menyumbat, mengikat wudhu pada waktunya. Yang kelima, tubadir bis sholat, segera sholat. Setelah berwudhu, seandainya perempuan itu menunda sholat, setelah wudhu menunda sholat, menundanya bukan karena sebab yang berkaitan dengan masalah sholat, makan contohnya, nelpon, maka wajib perempuan tadi itu mengulang dari awal, ulang cuci lagi, ulang menyumbatnya, ulang mengikatnya, ulang wudhu lagi. Kalau berleha-leha, tidak segera sholat. Tetapi kalau perempuan itu menunda sholat karena sesuatu yang berkaitan dengan masalah sholat, contohnya menunggu jemaah, menjawab azan, maka tidak. Jadi kalau kita nanti ada ditanya, seandainya perempuan menunda sholat, pokoknya rinci. Kalau menundanya karena sebab yang nggak ada kaitan dengan masalah sholat, itu wajib mengulang perkara yang lima tadi, yang empat tadi. Tapi kalau menundanya karena yang berkaitan dengan masalah sholat, menunggu jemaah, maka tidak wajib mengulang. Di sini dijelaskan lagi, wa idza kana baina dami wa dami 15 yawman naqa'un fahuma haidani. Seandainya ada sudah kita bahas tadi ya. Jika antara dua darah ada masa-masa suci, ini tergede. Antara dua darah ada masa suci, tetapi dia masih dalam ruang lingkup 15 hari. Contohnya hari pertama sampai hari ketujuh, hari pertama sampai hari ketujuh darah. Kemudian hari ke-8 sampai hari ke-10 ini bersih, bersih B ya. Kemudian hari ke-11 sampai hari ke-14 darah lagi, kada keluar darah. Maka di sini apa katanya? Fahuma eh afwan. Oh, salah salah. Salah. Idza kana baina dam wad dam 15 yawman naqa'un fahuma haidani. Jika antara darah pertama dan darah kedua berjarak 15 hari, hari pertama sampai hari ketujuh keluar darah. Hari ke-8 sampai hari berapa ya? 15. 9, apa, 11, berapa ya? Hari 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 14, 19, sampai 22. Nah, hari ke-22 ini bersih. Hari ke-23 terusnya ini sampai tanggal 30 keluar lagi darah. Nah, apa katanya di sini?
Jika antara darah pertama dan darah kedua berjarak 15 hari, maka fahuma haidhan. Maka ini adalah haid dan ini juga adalah. Kenapa? Lianna aqalla tuhri baina al-haidhaini khamsata ashar. Kenapa? Karena jarak atau masa minimal suci antara dua haid adalah 15 hari. Jarak atau masa suci minimal antara dua haid adalah 15 hari. Jadi pada kasus ini hari pertama sampai hari ketujuh keluar darah. Hari 8 sampai hari ke-22 ini bersih 15 hari. Hari ke-23 keluar lagi darah. Maka ini adalah haid dan ini juga adalah haid yang baru, haid kedua. Kenapa? Karena masa sucinya sudah mencapai batas minimalnya, yaitu 15 hari. Berarti kalau contohnya 7 hari keluar darah, kemudian 13 hari bersih, bersih. Kemudian di hari ke apa nih? Hari ke-14, 15, 17, 18 keluar darah. 7 hari darah. 13 hari bersih. Gimana soalnya? 1 sampai 7 bersih. Ada. Anggaplah begini. 7 hari keluar darah. Kemudian 13 hari berikutnya ini bersih. Kemudian 5 hari ya. 4 hari keluar darah. Ada yang tahu jawabannya? Apakah darah yang keluar setelah yang 13 hari ini haid atau tidak? Tidak ya, pastinya tidak. Bagaimana cara kita menghukumi perempuan yang seperti ini? 7 hari keluar darah, 13 hari berikutnya bersih, lalu 4 hari pasca bersih ini keluar lagi darah. Nah, ada yang tahu jawabannya? Mungkin boleh ditulis. Hitung darah istihadah. Istihadahnya 4 hari atau berapa hari sudah? Dari yang 4 hari ini istihadah semuanya atau tidak? Nah, syukran. Sahih. InsyaAllah. Ya, jazakallah khairan. Jadi jawabannya adalah kita ambil dari yang 4 hari ini 2 hari untuk eh, menyempurnakan eh, masa suci dan kita ambil 2 harinya untuk haid. Jazakillah, jazakumullah khair. Ya, baru haid kalau memenuhi syaratnya. Kalau keluarnya selama berapa? 24 jam minimal ya. Haidun bisyartihi. Haid kalau memenuhi syaratnya. Jadi kita ulangi lagi bahwa wa idza kana bainad dam wad dam 15 yawman naqa'u fahuma haidhan. Jika antara dua darah ada selang waktu 15 hari suci, maka dua darah tadi dihukumi sebagai haid. Lianna aqalla tuhri 15 yawman. Karena masa minimal suci itu adalah 15 hari. Ah,
Kemudian di sini juga ada wa in kana naqa'u duna dzalik, seandainya masa bersih tadi itu kurang dari 15 hari, nah, contohnya kita buat lagi contoh baru. 7 hari merah. Fahaidun wahidun in amkana jam'uhu ma'al awal. Nah, hari ke-8 sampai hari ke apa ya? 14 bersih. Hari ke-15 darah. Nah, ini kira-kira hukumnya bagaimana? Ini apakah sama dengan yang tadi, dua-duanya haid, atau ada yang istihadah? Hari ke-15 masih haid. Oke, digabungkan dengan yang pertama. Ya, Mas. Istihadah. Syukran. Jawaban yang betul adalah hari ke-15 ini masih dihitung sebagai haid, bukan istihadah. Soal selanjutnya, hari ke-8 sampai hari ke-14. Haid atau tidak? Atau suci? Suci. Jawaban yang lain. Syukran. Haid. Ya, jawaban betul adalah masih dihitung sebagai haid. Nah, jadi ini semuanya haid dari hari pertama sampai hari ke-15 haid. Dihukumnya haid. Tadi kita sudah sampaikan bahwa masa-masa suci, masa-masa bersih antara sela-sela darah haid dihukumi sebagai haid. Semuanya haid kalau dia masih di mana? Di ruang lingkup 15 hari. Jadi semua ibadah, sholat, dan puasa yang dikerjakan pada hari-hari ini itu tidaklah wahidun wahidun. Di sini ada permisalan juga ya. Ini ada kasus baru ini, kasus lain. Di sini Syekh mengatakan bahwa kalau mic-nya di sini jelas nggak? Salah. Cek cek cek. Apakah suara jelas? Nah, di sini dicontohkan salah satu ayat. ah, ti- Hari 1 sampai hari ketiga ini keluar darah. Kemudian kemudian hari keempat sampai hari ke-15 itu 12 hari ini bersih, bersih. Summa 'ada dam salah ayam. Lalu keluar lagi 3 hari, 16 sampai 18. Ini mana yang haid, mana yang apakah semuanya haid dihukumi sebagai haid atau bagaimana Ustazah? Terus ini kayaknya uji-uji aja nih, kita udah tahu semuanya. Ya, nggak apa-apa, murojaah. 1 sampai 3 ini keluar darah 3 hari. Kemudian 12 hari bersih. Kemudian 3 hari keluar lagi darah. Apakah semuanya haid atau semuanya istihadah atau bagaimana?
Nah, ada yang ya istihadah 3 hari terakhir, 1 sampai 15 haid, 16 17 istihadah. Kenapa? Kenapa 1 sampai 15 haid? Ini kan bersih dia. Kenapa dia dihukumi haid? Padahal dia bersih. Hmm. Nah, ini udah mulai diuji nih. Ini udah mulai, yang mulai mulai diuji. Nih. Oke, 1 sampai 3. Anggaplah dia memenuhi syarat ya. Keluar selama 30 jam. Berarti ini haid. Oke, kita coba paham ya. Anak paham apa jawaban jawaban dari itu. Mungkin ini apa agak sama gambarannya dengan yang pertama ya, bahwa adanya masa suci eh, antara dua darah. Contoh yang pertama tadi kan seperti ini. Nah, nih, 1 sampai 3 ini darah tadi ya. Yang sebelum ini 4 sampai 14 ini bersih. 15 darah lagi. Ini yang sebelumnya. Ini apa tadi? Ini semuanya haid. 1 sampai 7 tadi. Ini tadi semuanya haid. Kenapa? Karena dia masih keluar, darah yang ini keluarnya semuanya dalam ruang lingkup 15 hari. Yang mana 15 hari itu adalah masa maksimal haid. Jadi semua darah yang keluar dalam ruang lingkup masa maksimal haid, semuanya dihitung sebagai haid. Ini kasusnya agak beda yang di atas ini. 1 sampai 3 ini keluar darah. 4 sampai 15 hari bersih. Hari ke-16 sampai hari ke-18 keluar lagi darah. Eh, kita katakan bahwa tidak, 1 sampai 3 ini haid, kemudian ini masa suci. Kenapa nggak kita katakan bahwa 1 sampai 15 haid kayak ini? Iya, karena darah yang 3 hari ini keluarnya kapan? Keluarnya itu sudah di luar wilayah haid. Keluarnya sudah di luar masa maksimal haid. Beda cerita kalau dia keluarnya di hari ke-15. Maka baru kita hukumi. Sama dengan yang ini berarti. Kita hukumi semuanya haid. Tapi ini keluarnya di hari ke-16. Sudah di luar sinyal, di luar apa? Di luar layar, di luar cakupan dia. Nah, maka kita cuma menghukumi ini sebagai haid. Kemudian ini suci. Tadi kita katakan bahwa suci itu harusnya minimalnya berapa? Minimalnya harusnya 15 hari. Ini baru 12 hari sudah keluar lagi darah. Ini bukan haid yang baru. Ini bukan haid yang baru. Melainkan ini merupakan apa? Istihadah. Ini mbah. Nah, sudah mau jam 9 aja. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita tinggalkan sejenak haid. Ini beliau sampaikan bahwa
nifas ya. Qalun nifasi lahdah. Nifas itu masa minimalnya adalah eh, sekali tetes keluar darah. Tidak sama dengan haid. Kalau haid dikatakan haid kalau keluarnya sehari semalam. Tapi kalau nifas itu lebih minimal lagi. Sekali keluar darah berarti sudah dikatakan nifas. Ibtida'uhu, ini kapan dihitungnya dia sebagai nifas? Yaitu min infisali jami'il walad. Ay min faraghir rahim. Dikatakan dia darah nifas ah, jika dia keluar setelah rahim kosong. Setelah rahim kosong, setelah anak keluar. Setelah, tolong garis bawahi kata-kata setelah, karena ada pertanyaan setelah ini. Darah yang keluar sebelum melahirkan, darah jantung. Apakah dia nifas? Tidak. Dan darah yang keluar bersama melahirkan, nifas atau tidak? Darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya anak, nifas atau bukan? Bukanlah, Ustaz ini muji-muji. Ya, pokoknya setelah lahir keluar darah baru dihitung nifas. Nah, ammal kharijun ma'al walad falaysa binifas. Ini dijelaskan adapun yang keluar bersama dengan anak bukanlah eh, nifas dan bukan juga haid, bukan juga haid. Kira-kira orang hamil bisa haid atau tidak? Ustazah rahimani wa rahimakumullah. Bisa. Syukran. Ya, Madzhab Syafi'i bisa. Jadi darah yang keluar ketika ketika hamil itu haid. Kalau memenuhi syarat-syarat tadi ya, sehari semalam. Wa ghalibuhu, ini masuk kita. Ini umumnya nifas itu keluar selama 40 hari. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Dan maksimalnya nifas itu keluar selama 60 hari. Berarti kita bisa pahami bahwa hari 1 sampai hari ke 60 darah. Hari 61 ternyata masih keluar darah. Maka kita katakan bahwa hari yang ke-61 ini bukan nifas lagi, tapi dia adalah istihad. Istihadah atau haid. Kalau berlangsung terus sampai 70 hari contohnya keluar darah. Hari 61 sampai 70 ini pasti bukan nifas. Tapi apakah dia haid atau istihadah? Ya, kita coba mungkin sampai sini aja nih kita bahas. Karena waktu yang telah menunjukkan jam 9 kurang. Jadi para ibu-ibu yang melahirkan, jika darahnya keluar selama 60 hari lebih sampai 70 hari keluar darah, maka hari 1 sampai hari ke-60 ini adalah istihadah. Afwan, nifas. Sedangkan hari 61 sampai 70 ini tergantung keadaan. Kalau di hari ke-60 itu sempat berhenti darah nifasnya, lalu mungkin berhenti sejam, 2 jam, atau sempat berhenti lah pokoknya. Lalu keluar lagi, maka ini adalah haid. Tetapi kalau darah itu terus-menerus keluar selama 70 hari, maka dari 61 sampai 70 ini adalah istihadah.
Jadi ya, itu patokannya ya. Kalau sempat berhenti darah nifas itu, ya, maka darah yang keluar di hari ke-61 ke atas itu adalah haid. Tetapi kalau darahnya terus-menerus keluar, maka itu bukan haid melainkan istihadah. Jadi pada malam ini ya, poin intinya adalah bahwa pertama, coba Anda simpulkan sedikit, jenis darah yang keluar dari kemaluan perempuan hanya tiga, tidak ada yang keempatnya, haid, nifas, serta istihadah. Yang kedua tentang masa waktu, tentang masa waktu. Jadi haid sama nifas itu sama-sama ada waktu minimal, sama-sama ada waktu maksimal, sama-sama ada waktu umum. Haid minimalnya dikatakan haid kalau sehari semalam atau 24 jam. Maksimalnya 15 hari. Umumnya 6 sampai 7 hari. Pas minimalnya sekali keluar lahzah. Sebentar. Maksimal nifas 60 hari, umumnya 40 hari. Semua ini dalilnya bukan hadis tetapi namanya istiqra, penelitian dari Imam Syafi'i rahimahullah taala tentang jumlah-jumlah hari ini. Beliau itu mengunjungi banyak wilayah di dunia ini, jadi beliau itu mencoba meneliti keadaan-keadaan perempuan di masing-masing tempat itu yang beliau kunjungi. Maka beliau simpulkan, oh ini minimalnya, ini maksimalnya. Eh, itu tadi ya. Dan masa suci antara dua haid, masa suci antara dua haid, masa suci antara haid pertama dengan haid berikutnya minimalnya 15 hari. Pertanyaannya, berapa masa maksimal suci antara dua haid? Ada yang bisa jawab? Masa maksimal suci antara haid pertama dengan haid berikutnya. Tidak ada, tidak terbatas. Nah, syukur. Jawabannya betul. Yang betul jawabannya adalah tidak ada batas maksimal untuk suci. Barangkali setahun nggak haid-haid, barangkali bisa jadi. Atau juga tidak pernah haid lagi, contohnya. Tentu ini hendaknya konsultasi ke dokter ya. Jadi intinya masa maksimal suci antara dua haid itu tidak ada. Masa minimalnya 15 hari. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa masa minimal suci antara nifas dengan haid? Berapa masa minimal suci antara darah nifas dengan darah haid? Apakah sehari atau juga 15 hari? Atau berapa? Oh, ini nifas nih. Ini haid nih. Gimana cara mengetahui perbedaannya? Berapa harus ada jarak antara mereka berdua? Apakah 15 hari atau sehari atau 7 hari? Berapa? Jawabannya adalah lahzah, ya. Sebentar. Seperti yang kita contohkan tadi. Di penghujung hari ke-60 sempat berhenti sebentar nifasnya, lalu keluar lagi darah, maka itu adalah haid. Tetapi kalau darahnya terus keluar selama 70 hari tanpa henti, maka itu darah 61 sampai 70 adalah istihadah. Itu dia yang bisa kita ambil pada malam hari ini, dan waktu tidak cukup ternyata. Apakah akan disambung di hari berikutnya? Wallahu taala alam. Jazakumullahu khairan atas kesempatannya pada malam hari ini, dan juga terima kasih banyak kepada supplier, apa ya, penyedia, provider dari Zoom kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkah dan juga pahala untuk ustazah dan suami dan juga keluarga, anak yang menjadi moderator, yang mengoperasikan layar. Syukran semua, jazakumullahu khairan. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup. Atau mungkin kalau
Rabu malam. Pertanyaannya mungkin di grup saja barangkali. Jazakumullah khairan wa wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.